Oke sahabat dewa dimanapun anda berada, terutama di channelnya Ian on Adventure. Pada kali ini saya sudah berada di tempatnya Raden Mas Kuntadi. Raden Mas Kuntadi RA. Luar biasa, dia sangat RM ya, kalau sangat RM ya, kalau cowok RM ya mas. Iya, kalau cowok RM. Nah, penasaran kan di sini Raden Mas Kuntadi ini siapa? Raden Mas Kuntadi adalah terakhir atau keturunan terakhir dari Mbah Raden Suradinangga. Katanya tuh. Ya beginilah ya, orangnya emang seperti ini, tapi sangat berwibawa dan berbudi luhur. Iya. Ya gimana mas? Tadi mas saya lupa. Iya. Ada Kita iklan. lanjut. Iya, tadi ada iklan. Saya sebenarnya mau nanya ya, berdirinya Desa Tumiang dan juga siapakah Mbah Raden Suradinangga? Pemirsa penasaran kan? Kita langsung tahu jawabannya dari Raden Mas Kuntadi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Gimana mas? Saya juga nggak tahu. Aduh, Gimana mas? dia pura-pura nggak tahu guys. Tapi kita akan tanya saja, misalnya nggak tahu, tanya nggak mungkin ya. Tetap saja kita butuh jawaban dari dia. Saya nyontoh dulu ya mas. Iya, bisa nggak apa-apa. Kita tunggu contekannya guys. Ya karena ini adalah roh yang paling luar biasa, paling jadi kan bawah. paling bawah. Jadi kita emang harus tahu dulu di mana dia nyimpen arsipnya. Arsipnya itu, waduh, udah numpuk segini mas. Tuh kan luar biasa banget. Itu satu lembar itu kalau dicari ya 1 tahun itu mas. Demi keamanan arsip guys, Iya. dia nyimpen begitu Banyak. Iya. Banyak. Satu lembar. Satu buku. lembar. Kalau satu Lembar. buku kan sedikit. Kalau Iya. satu lembar Segini, berapa? tipisnya sekertas papir Nah, lagi ya. Iya. Ini sangat luar biasa. Itu gimana nyarinya ya? Kita cari bareng guys. Ya kalau menurut sejarah sih sebenarnya ya nggak sebenarnya Ini nyatanya mungkin ya. bisa dibilang nyata ya nyata, bisa dibilang mitos ya mitos, ya ceritanya. Iya. Ya, setahu saya ya, kalau setahu saya itu ya berdirinya Desa Tumiang itu. Kalau tahunnya saya kurang tahu mas. Tahunnya kurang tahu. Iya. Tapi kalau bapaknya dulu memang kalau dari sejarah itu memang dari Mbah Suradinangga mas. Itu beliau itu masih keturunan raja siapa ya? Saya lupa. Sejarah Babat Desa Tumiang. Raden Suradinangga merupakan keturunan Prabu Brawijaya V, raja di kerajaan Majapahit dan merupakan keturunan yang ke-11. Raden Suradinangga adalah seorang bangsawan yang lebih suka hidup di luar keraton. Oleh sebab itu, beliau bisa melihat dan merasakan rakyat kecil yang hidupnya sengsara. Pada suatu malam, beliau bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek dan mengaku bahwa beliau masih eyangnya. Mungkin mimpi kedatangan mbah-mbah atau Iya. kakek-kakek. Iya, tapi itu memang mbahnya tuh namanya siapa ya? Aduh, saya lupa mas. Kita Ya nanti Eyangnya bernama Kiai Musahar Pati. itu saya agak lupa nih, mendadak sih masanya saya nggak sih. Menurut kejangan dari Eyang Raden Suradinangga, jika ingin mendapat keberuntungan, harus pergi ke arah barat sampai ke batas antara Majapahit dan Pajajaran. Paginya setelah bangun dari tidurnya, Raden Suradinangga kelihatan terganggu pikirannya oleh kata-kata eyangnya. Dan diketahui oleh ayahandanya, yaitu Raden Jaya Taruna.
di daerah Gupakan. Gupakan. Apa namanya, hutan di sebelah, berarti di sebelah utara. Pada malam harinya, Raden Suradinangga dipanggil oleh ayahandanya. Setelah menghadap dan ditanya, beliau mengatakan mengenai mimpinya dan menceritakan kepada ayahandanya, lalu meminta restu untuk menjalankan wejangan dari Eyang Musaharpati. Mau lebih jelas tentang ceritanya, bisa baca di blog Mia dengan judul Babat Desa Tumiang. Sini mas, ya kurang lebih kalau dari sini sekitar berapa ya, 1 kiloan lah 1 ya. kilo. Iya, Itu kalau- kurang lebih. Ya kurang lebih. Kurangnya berapa, lebihnya berapa? Ya itu? kurang lebihnya itu ditambah sendiri aja mas, terserah lah. Ya, pokoknya 1 kilo lah kurang 1 lebihnya. kilo ya. Sekolah enggak mas? Sekolah ya? Sudah enggak? Dulu Dulu sekolah. Kalau dulu saya udah lupa, karena itu kan dulu. Ya, dulu sampai sekolah ya? Hah? Lupa. Punya ijazah? Lupa juga, udah dulu bang. Kalau lupa udah pulang aja mas. Tapi punya istri? Punya, punya. Saya nggak lupa, anak. saya nggak lupa. Punya, Anak punya. Awas, saya nggak lupa. direkam loh. Iya. Ntar lupa katanya. Ntar lupa katanya. Ntar lupa katanya. Tapi bohong. Lupa. Istri lupanya lo. Waduh. Untung saya jawabnya nggak lupa kalau masalah ini guys. Bisa trending mas. Iya. Ada kita. Ya dulu itu beliau ini menetap pertama kali itu di daerah Kupakan ya, kurang lebih 1 kilometer dari sini lah ya. Itu beliau itu ditemani sama 2 pamannya mas. Itu pamannya itu kalau nggak salah namanya siapa ya, namanya juga saya lupa ya. Nanti saya tambahin lah ya. Oh iya, iya. Pokoknya 2 pamannya itu yang menemani beliau di sana. Karena waktu itu kan masih di sana masih hutan, belum jadi desa seperti ini ya. Masih bener-bener hutan. Masih hutan itu di sana dia itu buka lahan mas, buat ladang, buat nanam sayuran dan lain sebagainya. Berarti ya. itu dulu apa namanya, motong pohon-pohon gede dulu. Oh iya mas, kayaknya Buat- sih seperti itu mas. Iya, buat Itu- bikin lahan. Iya jelas, itu sudah jelas mas. Cuma nggak ada ceritanya mas, motong lahan, Langsung- motong pohonnya gimana itu Iya, nggak. langsung buka lahan ya. Iya. Iya, emang orang dulu luar biasa. Iya, kalau orang dulu tahu sendiri ya mas Iya. ya, tinggal ping, ya sudah hilang Sudah gitu kan ya, tinggal dilihat ini aja rubuh Iya, sendiri betul, kan. betul. Ya seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini singkat ceritanya pokoknya beliau ini berladang di sana ya, nanam sayuran dan lain segala macam. Terus sayurannya bagus mas, beliau ini ahli dalam bidang pertanian. Nah, itu kalau dulu itu masih pakai pupuknya yang apa Alami ya? ya. Iya, alami masih ya. yang alami organik, belum Iya, sampai betul. pupuk urea itu Iya, belum ada belum mas, ada, Koska belum ada. Iya. Ya, masih Iya. organik itu pakai tumbuh-tumbuhan gitu ya. Betul. Itu hasilnya bagus. Nah, setelah itu ladangnya itu udah ditanami macam-macam tanaman ini, sayur mayur ya itu, kan udah tumbuh nih mas. Nah, tadi dia bingung, ini mau dikemanain gitu kan. Iya, masa mau dimakan sendiri cuma orang iya. 3 Satu. loh, Luar biasa. untuk tanahnya apa masih luas gitu Iya. ya. Nah, pada akhirnya kan beliau ini punya inisiatif untuk turun mas, Hmm. turun ke daerah yang lebih rendah. Ya karena Ya. turun jadi Iya. lebih rendah. Kalau Naik kan lebih tinggi. iya, berarti jangan dulu sekolah. Lupa saya. Saya, walaupun sekarang sudah tular itu nggak masalah ya. Kebanyakan konten. Kebanyakan beban. Akhirnya turun ya. Akhirnya beliau itu sampai di daerah sini mas, sekitar berarti turun sekitar 1 kilometer. Di daerah situ kelihatannya itu daerahnya datar, cuma tanahnya juga subur gitu. Oh. Memang di sini belum ada penghuninya mas, belum ada penghuninya dulu. Nah, akhirnya beliau
Di sana masih tetap berladang ya. Beliau turun lagi ke sini sama mas, pertanian lagi, buka ladang lagi sambil jualan ini mas, bikin mungkal. Tahu mungkal nggak? Mungkal itu seperti Iya, buat asahan ya. Iya, asahan enggak apa itu namanya? Iya, Kayak golok dan sebagainya, golok. peso gitu ya. Nah, itu dia milih batunya batu-batu yang terbaik gitu. Kalau waktu itu ya jelas itu mungkalnya itu yang paling bagus. Iya, benar. Gitu kan. Nah, setelah bikin mungkal banyak, dia bingung lagi mas, ini mau dijual kemana gitu kan? Karena masih apa, kebanyakan itu belum banyak apa, desa-desa belum banyak. Iya benar. Nah, pada suatu saat itu ada seorang katakanlah pedagang mas, nyampe ke daerah situ ya, kronologinya gimana saya kurang tahu lah ya. Nyampe ke situ akhirnya dia beli itu apa, mungkalnya dia bawa ke katakanlah ke kota lah ya, ke kota, dipaskan di sana, laris. Nah, laris akhirnya balik lagi mas. Nah, disitulah akhirnya terjadi perputaran atau perpindahan penduduk dari kota naik ke sini. Nah, daerah sini itu kan masih ya belum ada namanya gitu kan, makanya ini daerahnya apa sana ya, punya di tengah-tengah hutan lah. Ya kan emang masih hutan. Iya, di sini masih hutan mas. Nah, karena ini daerahnya itu di atas ya, kalau dulu itu masih ya namanya masih di gunung lah ya, sering ketutup awan. Nah, oleh Mbah Suradinangga ini, Raden Suradinangga ya, bukan Mbah ya. Iya. Raden Suradinangga itu dinamakan Kutayang. Oh, tadinya Kutayang. Ya. Kutayang ini dulu namanya itu Kutayang. Kalau sekarang itu di kepenaknya itu di apa ya? Dibikin enak Kutayangnya jadi Kutiyang. Supaya pengucapannya lebih enak. Iya, itu aslinya itu namanya Kutayang. Kutayang itu kota di atas awan gitu. Kota di apa ya namanya ya, di atas lah gitu. Negeri atas awan. Iya, jadi itu namanya Kutayang. Kutayang akhirnya dikenalnya daerah sini itu Kutayang. Nah, itu masih ya, itu masih satu lokasi sini aja mas ya. Nah, akhirnya kan banyak nih penduduk dari bawah nih, dari kota ya, banyak yang pada naik, ada yang menetap, ada yang cuma apa belanja terus pulang ya, belanja sayur, belanja itu apa mungkal dan lain-lain. Nanti kan ada pedagang-pedagang lain yang datang juga mas ya. Akhirnya di situ tuh, di sini itu apa namanya, dulu itu jadi pasar mas, rame pasar. Akhirnya kan ada perpindahan penduduk dari kota ke desa. Namanya apa ya mas ya? Namanya kalau nggak salah imigrasi apa transmigrasi ya? Salah mas, urbanisasi ya. Apa ya dulu ya? Iya. Saya cuma S2 mas. Oh iya. Itu akhirnya kan singkat cerita di sini sudah ramai lah ya mas ya, ramai nih jadi pasar gitu kan. Udah banyak penduduknya. Nah, semakin lama kan semakin sempit nih mas. Nah, ini bukan Mbah Raden kan berpikiran lagi, ini sudah daerah sini itu udah agak penuh gitu kan, di daerah Kutayang ini kan. Akhirnya beliau ini turun lagi untuk mencari lokasi lagi. Nah, dia turun lagi di sekitar 500 meter lah ya, ketemu nih. Enggak 500 meter mas, agak jauh, sekitar ya 1,5 kiloan lah ya dari situ. Tapi kan kalau dilihat sana masih kelihatan gitu kan. Nah, di sana akhirnya beliau itu bikin sebuah perkampungan lagi mas. Itu kalau di daerah Pedukuhan kan mas. Satu lokasi yang lumayan datar ya, tanahnya juga masih luas. Itu di situ dinamakan Pedukuhan. Ya, kalau sekarang itu namanya Tumyang Grumbul Dukuh. Tapi nama asli itu dulu seperti itu ya. Pedukuhan. Sekarang Tumyang. Iya, Pedukuhan. Di sini jadi Kutiyang. Iya. Naik ke atas jadi Kutiyang. Iya. Nah, naik ke atas lagi jadi Hutang. yang utang. Jangan ditambah-tambahin. Utang itu alias bon. Oke.
Dia turun lagi sana, bikin satu perkampungan lagi yang dinamakan Pedukuhan. Kenapa dinamakan Pedukuhan? Karena di situ tuh apa ya namanya ya, sudah ada penghuninya Mas. Di situ akhirnya sebagian itu ditetapkan di sana Mas. Yang pada naik dari kota pindah ke sini akhirnya kan dibagi Mas ke sana. Akhirnya dia semakin terus naiklah, dari situ sudah dibuka Pedukuhan ya. Beliau agak naik lagi sedikit Mas. Agak naik sedikit. Nah, ini agak naik ini. Agak naik sedikit. Beliau mau ngasih nama apa ini? Beliau berpikir lagi ini Mas. Sudah Dinangga berpikir lagi. Nah, di situ karena di situ juga sudah ada namanya penduduk lokal ya. Namanya itu Udik Jembari. Udik Jembari. Nah, berasal dari nama beliau yang sekarang bisa dikatakan itu sebagai apa ya namanya ya, kesepuan Desa Tumiang. Itu Mbah Udik Jembari itu makamnya masih ada ya, makamnya masih ada. Beliau itu penduduk asli sini. Lah, terinspirasi dari nama beliau akhirnya di situ dinamakan perkampungan Udik. Akhirnya kan berarti sudah ada 3 nih Mas ya, 3 lokasi ya, Kutayang, Udik, sama Pedukuhan. Ini warganya juga sudah banyak gitu kan, warganya sudah banyak. Akhirnya dari masing-masing kesepuan yang sudah ada di situ itu apa musyawarah ini kalau dijadikan satu desa gimana gitu kan. Nah, akhirnya ini bermusyawarah antara Raden Suradinangga dan para kesepuan di situ akan dibuat satu keputusan untuk dijadikan sebuah desa ya. Karena di situ itu ada 3 lokasi ya. 3 lokasi itu namanya kan apa ya, karena kebanyakan itu warganya itu dari luar. Akhirnya di situ dinamakan, kalau nggak salah pasti kemarin apa dulu. Macam tak betul je budak ni. Kemarin. Akhirnya dijadikan satu desa dinamakan Tumiang. Kalau pertamanya itu bukan Tumiang sebenarnya, apa ya? Bentar, saya agak lupa ya. Apa ya? Ini dari asal kata itu apa ya? Di Sengkuyung sih apa namanya bahasanya itu? Mengunung. Bukan. Sengkuyung itu di apa sih ya? Dirangkul bareng-bareng gitu. Iya, jadi betul. Nah, itu bahasanya apa ini enaknya? Enaknya Duor. Nah, nggak ketemu Mas. Nggak ketemu. Nggak ketemu guys. Ini mohon maaf ya kalau alur ceritanya mungkin agak bolak-balik ya, karena saya agak ingat agak lupa gitu ya. Memorinya udah. Iya, tahu lah ya. Iya. Jadi ini adalah apa ya, nama gabungan mungkin ya, ada dari tiga dusun itu kan, dari rangkul jadi Kutayang, satu, dari Udik, dari Pedukuhan ya. Itu ada satu lagi sebenarnya Mas, itu naik lagi, itu ada namanya di daerah situ itu ada Pedukuhan namanya Karangkemiri. Karangkemiri. Karena dulu itu ceritanya di situ tuh banyak apa sih namanya, daerahnya itu karang ini apa namanya ya, kayak banyak batu-batuan gitulah. Batu karang mungkin. Iya, bukan Mas, karang di laut. Oh iya. Iya. Iya, seperti itu, batu curi itu Mas yo. Kan seperti karang. Nah, itu akhirnya dinamakan karang. Karena kenapa dinamakan Karangkemiri? Itu kan karena di situ tuh banyak batu yang bolong-bolong itu loh Mas. Iya. Berarti tulong. Iya. Tulong. Apa itu? Batu bolong. Iya. Iya.
Kalau batu bolongan satu. Iya. Ini bolongnya banyak. Tulongnya. Iya. Tulongnya. Iya. Tulongnya. Iya. Ya terserahlah. Apa itulah. Nah, itu kebanyakan bukit-bukit batu seperti itu, batunya bolong-bolong. Nah, itu apa namanya? Tanahnya itu agak miring gitu. Kayak Saki ya? Iya. Agak miring. Hah? Agak miring. Iya. Jangan keras-keras nanti dengar. Agak tapi Iya. belum miring banget. Belum. Ya seperti itu masalahnya dinamakan karang miring. Oh, karena kemiringan Iya, itu. karena kemiringan itu. Nah, berarti kan sudah ada 4 ya. Ada 4 pedukuhan, Iya. ada 4 dusun yang akhirnya dinamakan satu jadikan satu desa namanya. Iya, kalau nama dulu itu namanya Tumiyeng, Mas. Tumiyeng. Tumiyem. Tumiyeng. Oh, Tumiyeng. Iya, Tumiyeng. pakai headset. Oh. Kirain Tumiyem. Ternyata Iya, Tumiyeng. Kalau orang sekarang itu Tumiyang. Oh iya. Nah, Jadi lebih enak lagi diucap itu Tumiyang. Iya, nanti bisa dilihat di blog-blognya Iya. siapa itu ada sejarahnya Ada seperti ya. itu. Oke. Yang mungkin lebih lengkap, Hmm. lebih terdeskripsi seperti itu. Oke. Akhirnya dibuat satu desa lah ini. Setelah dibuat satu desa ini, lah ini mau apa lokasi pemerintahan desanya itu di mana? Nah, Ini belum ada lagi, Mas. belum ada ya. Nah, akhirnya tuh bukan Pak, ini Raden Suradinangga itu berinisiatif coba digeser ke sebelah barat sedikit, gitu, Pak. Turun nih, beliau turun lagi karena di situ lebih datar. Nah, akhirnya di sana lagi hanya untuk pemerintahan desanya ditaruh di sana. Kalau sekarang itu dinamakan Tumiyang Desa, karena di situ sebagai pusat pemerintahan. Setelah terbentuk satu desa, itu para kesepuhan di situ juga masih bingung lah, ini yang mau ngepalain siapa, yang mau jadi kepala desa atau lurah itu siapa. Akhirnya dibikinlah satu musyawarah lagi, mufakat ya. Akhirnya Raden Suradinangga ditetapkan sebagai kepala desa yang pertama di desa Tumiyang. Iya, di desa Tumiyang. Ya, sekitar kronologinya seperti itu, Mas, kurang lebihnya ya. Tapi banyak kurangnya daripada lebihnya, ini jelas. Yang penting di sini adalah para sahabat dewa sudah mendengar penjelasan dari Raden Mas Gun tadi. Itulah ceritanya. Kenapa? Kan pedukan di sini berarti kalau bisa dibilang paling tua sini. Oh, paling tua sini. Enggak. Sini. Di sini. Ya, sini. Pedukan paling Iya, tua. paling Di tua. desa Tumiyang itu kan berarti ada berapa gerombol itu ya? Ada Tumiyang desa ya. Ada apa namanya? Di Cilongok Plumbungan. Kalau berarti kalau ke timur itu ada Tumiyang Dukuh ya, ada Kebon Sikal, Pelumbungan, Dukuh Mingklik, Cilongok Tengah, Cilongok Wetan. Naik lagi ke sini berarti Tumiyang Udik, kedengeran. Banyak banget ya. Ya, naik lagi itu Karangkemiri tadi ya, Karangkemiri terus naik lagi terakhir sini Mutia. Itu sebagai kalau di sini dulu pasarnya kalau tidak salah di sebelah sini, Mas. Dulu pasar. Ya, pasarnya itu tempatnya di sebelah sini. Udah banyak penduduk, padat penduduk. Iya, pada penduduk akhirnya berevolusi. Iya. Orangnya sudah mubiar ya mana-mana gitu kan. Ada yang ke kota Ya, lagi. ada yang kota, ada yang lah. Iya. Akhirnya beliau ini di sini akhirnya beliau Raden Suradinangga menjadi kepala desa yang pertama ya. Beliau itu punya istri 3 atau 4 ya. Kalau enggak salah itu 3, Pak. 4 tapi ya. Nah, dari keempat istrinya itu beliau dikaruniai, Kalau nggak salah 5 putra. nah itu nama-nama putranya saya lupa. Nanti ditulis saja di Ada. deskripsi, Mas, ya. Oke, nanti ada di deskripsi. Diperjelaskan nanti ya, Mas ya. Karena saya agak depan ini, Mas. Saya nggak sinau dulu, Mas. Ya itu sekilas sejarah
desa Tumiyang ya. Kenapa dinamakan Tumiyang, terus kenapa ini dari asal ada Tumiyang Duku, Tumiyang Desa dan lain sebagainya, itu semua ada sejarahnya. Termasuk yang Grumbul Cilongok dan sebagainya, kenapa dinamakan Pelumbungan, Duku Mingklik, ada Cilongok Tengah, ada Cilongok Wetan, ada Kebon Cikal, itu ada sejarahnya semuanya. Itu nanti di next time saja Mas ya. Karena kalau penjabarannya lebih panjang detail. banget, ya. Oke, terima kasih Mas Kuntadi atas waktunya. Iya, sama-sama. Dengan Mas. saya host fenomenal Alam Liar Widi Aldiano. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama sahabat Dewa di channelnya Kang Ian on Adventure, itulah sekelumit cerita berdirinya Desa Tumiyang dan siapakah yang membahu reso di Tumiyang? Itu adalah Raden Suryadinangga. Suradinangga. Itu makamnya masih ada. Makamnya, iya, benar sekali. Nanti kita akan meliput makam Raden Suradinangga dan juga mungkin petilasannya ada ya? Ada petilasan. Ada petilasannya itu dari Prabu Amangkurat. Prabu Amangkurat. Oke. Itu petilasan ya Mas, bukan. Iya benar. Bukan makam. Ya, petilasan sendiri, makam ya, sendiri. kalau makamnya itu makamnya Raden Suradinangga beserta keempat istrinya. Ya sahabat Dewa, ceritanya memang sangat menarik, tapi lebih menarik lagi kalau semuanya bisa melihat nanti di liputan yang semuanya sudah di-upload. Oke, makanya jangan kemana-mana, ikuti terus di channelnya Ian on Adventure, dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi juga channel dari Wiku Production. Jangan lupa juga ya. Oke. Sampai jumpa semuanya di episode berikutnya bersama Ian on Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.